Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan nama saya Dewangga Putra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Salatiga dan tempat saya bertugas adalah SMP Anak Terang Salatiga. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual untuk modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk menyegarkan ingatan kita sekalian tentang apa yang sudah dipelajari di modul 1.2, berikut adalah nilai-nilai guru penggerak yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kedua adalah inovatif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, dan kelima reflektif. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengandaian. Jika semisal saya sudah 3 tahun setelah lulus dari program guru penggerak ini, nilai-nilai seperti apa yang akan terus saya bawa sebagai seorang guru penggerak. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan, terkait tentang nilai-nilai guru penggerak yang sudah dipelajari selama ini. Berikut adalah penjabaran tentang gambaran diri saya di masa depan, terkait tentang nilai guru penggerak yang pertama, yaitu berpihak kepada murid. Sebagai seorang pendidik, saya akan lebih menempatkan posisi saya sebagai seorang fasilitator dalam proses belajar murid saya. Pembelajaran di kelas saya akan berpusat kepada murid dan mengutamakan perkembangan atau proses, bukan kepada hasil akhir. Dengan adanya keberpihakan kepada murid, maka proses pembelajaran akan berfokus pada kebebasan murid untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapatnya tanpa meninggalkan norma-norma yang ada. Dan ini adalah salah satu contoh tentang kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Ini adalah tentang proyek kelas saya yang terakhir, yaitu tentang teks prosedur, tentang cara menggunakan sesuatu. Di sini jika Bapak dan Ibu bisa lihat sekalian, mungkin bagi sebagian besar orang akan beranggapan bahwa langkah-langkah yang dicantumkan oleh murid-murid di kelas saya itu agak berbeda dengan langkah-langkah pada umumnya. Tapi di sini saya bebaskan anak-anak untuk berekspresi sebebas-bebasnya dan masih tetap dalam aturan atau norma yang ada. Dengan demikian mereka bisa mengeksplorasi sebebas-bebasnya tentang kemungkinan-kemungkinan bagaimana cara menjabarkan teks prosedur itu secara berbeda dari yang biasanya. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jangan pernah kita itu membatasi imajinasi dan daya kreativitas murid-murid kita. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan mereka bebas sebebas-bebasnya. Harus tetap dalam aturan yang ada. Dalam ranah inovatif sebagai seorang guru penggerak, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Nilai inovatif dalam hal ini tidak hanya berbicara tentang penggunaan berbagai macam media kreatif untuk menunjang pembelajaran, namun juga untuk manajemen sekolah. Kesemuaan ini diharapkan dapat menunjang terselenggaranya proses pendidikan yang dapat semakin meningkatkan minat belajar murid dan meningkatkan mutu pembelajaran. Dan kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan itu adalah penggunaan aplikasi penunjang pembelajaran. Ini adalah beberapa contoh aplikasi yang sering sekali saya pakai dan masih terus saya dalami untuk penggunaan lebih lanjutnya di kemudian hari. Ini yang di sebelah kiri ini ada yang namanya aplikasi itu Lantif. Lantif itu digunakan untuk menyusun jadwal. Karena sekolah kami ini adalah sekolah yang menerapkan sistem moving class, di mana ini juga merupakan salah satu inovasi dari saya. Maka untuk penyusunan jadwalnya itu agak sedikit lebih rumit ketimbang kelas yang konvensional pada biasanya. Jadi kita harus mengatur guru pengajarnya supaya tidak berbentrokan dengan ruangan yang dipakai dan juga jam mengajar guru tersebut di jam pelajaran yang lain, di kelas yang lain. Ini cukup rumit, cukup menantang, tapi sangat efektif dan sudah diterapkan di sekolah kami itu sudah beberapa tahun ke belakang. Kemudian ada aplikasi Canva. Canva ini salah satu media yang paling sering saya pakai untuk proses pembuatan media pembelajaran karena sangat
mudah dipakai dan juga fitur-fiturnya itu banyak sekali dan masih terus saya dalami sampai sekarang. Kemudian ada yang di pojok sebelah kanan itu ada yang namanya aplikasi Safe Exam Browser atau SEB. Dengan menggunakan SEB ini, karena sekolah kami adalah sekolah yang menuju ke dalam prinsip paperless, jadi meminimalisir penggunaan kertas dan untuk untuk pelaksanaan ulangan bulanannya, tes bulanannya itu kami juga sudah paperless dan kami menggunakan SEB ini sebagai salah satu perangkat tambahan, software tambahan, piranti lunak tambahan untuk lebih mengamankan anak-anak saat mereka itu mengerjakan tesnya. Jadi saat mereka mengerjakan tes dengan menggunakan laptop mereka masing-masing, mereka tidak akan bisa membuka aplikasi lain, hanya membuka materi tes mereka saja. Itu adalah fungsi dari SEB. Dan seperti tadi yang saya katakan, sekolah kami itu menggunakan moving class, di mana ini mungkin bisa menjadi inovasi yang sangat tepat guna, khususnya untuk sekolah kami, mengingat lahan yang kami miliki itu terbatas. Jadi kami memaksimalkan apa yang kami miliki itu dengan penggunaan berbagai macam aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran. Ya, sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai mandiri, saya tuh memiliki kemauan yang kuat untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri. Saya akan selalu melakukan perubahan untuk selalu menjadi seorang guru profesional yang lebih baik lagi. Nilai kemandirian tercermin dari upaya yang dilakukan seorang guru untuk terus bisa mengembangkan dirinya dan bisa menjadi teladan bagi muridnya. Dan kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah saya ini suka sekali untuk mengikuti berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kompetensi saya. Dan ini semua bukan merupakan kewajiban dari sekolah atau tuntutan dari sekolah atau yayasan di tempat saya bekerja, tetapi ini murni dari saya karena saya sebagai seorang guru, saya tuh memiliki hasrat, memiliki keinginan untuk terus menjadi lebih baik setiap harinya. Karena itu, di tahun 2014 saya menyelesaikan studi S2 saya, kemudian saya juga akhirnya bisa mendapatkan sertifikat pendidik saya melalui program PPG dan rencananya setelah program calon guru penggerak ini selesai di sekitar bulan Juni tahun 2022, 2023, nantinya di bulan Juli 2023 saya akan melanjutkan studi saya untuk jenjang strata 3 dan mayor yang saya ambil, ilmu yang saya ambil itu adalah manajemen pendidikan khusus untuk sekolah Kristen. Ini adalah salah satu bukti bahwa saya ingin selalu belajar dan secara mandiri saya ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya sebagai seorang guru profesional. Di dalam nilai kolaborasi, seorang guru itu diwajibkan untuk memiliki komprehensi sosial. Maka saya akan menjalin kerjasama yang positif dengan berbagai macam pihak yang dapat berguna untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di sekolah saya. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Jadi saya memfasilitasi teman-teman yang ada di sekolah saya untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka itu di dalam pembelajaran. Contohnya adalah pembelajaran untuk beberapa guru untuk IPS, IPA, dan juga matematika. Kami berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengundang para trainer atau pelatih yang merupakan trainer profesional. Jadi kami bekerja sama dengan pihak luar yang profesional di bidangnya untuk meningkatkan kemampuan guru kami di dalam melakukan pembelajaran. Kemudian kami juga memberikan wawasan baru kepada guru-guru kami untuk menulis jurnal ilmiah, untuk menuangkan pemikiran mereka itu di dalam jurnal ilmiah, dan kami bekerja sama dengan pihak luar untuk terus bisa meningkatkan kemampuan kami. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat baik, dan kami juga ikut aktif untuk mengikuti pelatihan dari Dinas Pendidikan dan dari lembaga-lembaga resmi yang lain untuk terus meningkatkan kompetensi kami. Jadi kami tidak hanya stagnan bersama dengan
lingkungan kami, tapi kami juga meningkatkan kompetensi kami bekerja sama dengan pihak-pihak di luar. Ya, untuk nilai yang reflektif, seorang pendidik yang baik adalah seorang pembelajar yang baik, yang mau senantiasa melakukan proses refleksi dan evaluasi diri dengan pikiran yang terbuka. Refleksi ini diperlukan untuk mempertajam bagian-bagian yang sudah dengan baik dilakukan, serta meningkatkan atau mengganti program-program yang belum berjalan sesuai dengan rencana. Keseluruhan proses ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap murid demi terciptanya sistem dan proses pendidikan yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan itu adalah ini kami melakukan berbagai macam in-house training untuk mereview bagaimana persiapan tentang kurikulum Merdeka di awal tahun ajaran 2022 dan 2023. Kemudian kami juga ikut aktif untuk melakukan review-review terkait tentang praktik baik yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan rencana-rencana apa yang akan ke depannya. Jadi bagi seorang pendidik, kita tuh tidak boleh berhenti untuk terus membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita selebar-lebarnya tentang apa yang bisa menjadi tantangan, kekuatan kita, dan kesempatan kita di masa depan. Ya, sekian dari saya, saja yang dapat saya paparkan, dan semoga dengan adanya refleksi tentang apa yang akan saya lakukan sebagai guru penggerak di masa depan ini dapat membuka wawasan kita bersama bagaimana kita sebagai seorang guru itu jangan pernah berhenti untuk belajar karena kita tidak boleh merasa bahwa kita itu adalah yang terbaik, tapi kita harus bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, bukan yang terbaik tapi lebih baik lagi. Di masa depan saya harapkan kita selalu bisa membuka wawasan kita selebar-lebarnya untuk semakin berkembang menjadi seorang guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Saya Dewangga Putra dari SMP Anak Terang Salatiga, selaku calon guru penggerak di Angkatan 7, pamit undur diri. Selamat siang semuanya.